Nah, pasti kalian harus punya cara wujudin mimpi itu kan. Halo semuanya, balik lagi di channel Beli Mimpi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang asuransi. Gimana sih cara menyiapkan asuransi untuk fresh graduate? Nah, gue punya sebuah cerita nih. Kalau kalian punya suatu mimpi, apalagi seorang fresh graduate nih, baru terima gaji pertama, pasti langsung kepikiran mau beli ini, mau beli itu, pengen punya rumah, pengen punya mobil bagus. Nah, pasti kalian harus punya cara wujudin mimpi itu kan. Misalnya kalau kalian punya mimpi pengen punya rumah nanti di sini, pengen punya mobil ini, mau menikah nanti, dan lain-lainnya. Nah, itu kan kalian pasti salah satu caranya itu menabung dan berinvestasi. Tapi biasanya orang langsung investasi dan lupa sama yang namanya asuransi. Nah, jadi ibaratnya gini, kalau kalian mau ke suatu tujuan pakai mobil, pastikan kalian punya ban serep untuk jaga-jaga kalau ban kempes di tengah jalan. Jadi kalau bannya tiba-tiba kempes di tengah jalan, nggak butuh pakai waktu lama, kalian tinggal ganti bannya, terus bisa lanjut lagi jalan ke tujuan. Nah, kalau ban utamanya nggak kempes, kalian nggak mungkin ngoceh-ngoceh dong, bilang, ya sayang banget gue punya ban serap, tapi kalau misalnya ban yang dipakai sekarang nggak kempes, nggak mungkin gitu dong. Nah, itu sama kayak asuransi. Jadi kalau misalnya kalian lagi dalam tujuan, dalam mencapai mimpi, entah beli rumah atau yang lainnya, nah, biasanya kan kita pasti semangat banget tuh buat invest sana sini biar uangnya makin banyak, biar bisa cepat sampai ke mimpi itu. Nah, tapi kebanyakan dari kita itu lupa kalau di tengah jalan kita bisa aja mengalami ban kempes itu, atau misalnya kayak masuk rumah sakit. Namanya penyakit juga nggak ada yang tahu, bisa aja kita kasih yang kerja, nggak sadar, kecapean, nah terus kena tipes deh. Nah, gue juga punya cerita pengalaman soal sakit ya. Jadi pas dulu gue masih sekolah, gue lagi main komputer tuh di rumah. Terus ada nemplok nyamuk satu di kaki gue, digigit gue. Nah, besoknya gue DBD dong gara-gara itu nyamuk. Masuk rumah sakit, habis 20-an juta gara-gara satu nyamuk doang. Bayangin aja, dari kemarinnya sehat-sehat, gara-gara satu nyamuk doang, besoknya gue harus masuk rumah sakit dan ngabisin 20 juta. Siapa nyangka kalau dengan kita sehat hari ini, besoknya kita bisa masuk rumah sakit. Nah, dulu mending kalau masih sekolah, gue masih ditanggung sama orang tua. Kalau misalnya sekarang udah kerja, itu harus bayar sendiri kalau misalnya sakit. Nah, itulah pentingnya asuransi. Tapi banyak orang mikir, tapi rugi dong bayar asuransi tiap bulan kalau nggak kepake. Nah, balik lagi ke konsep ban serep tadi. Emangnya kalian marah kalau misalnya ban utama yang kalian pakai itu nggak kempes? Nah, jadi sama aja, masa harus sakit dulu baru biar kita nggak rugi bayar asuransinya. Jadi kita tuh konsepnya punya asuransi untuk jaga-jaga. Kalau misalnya nggak sakit, itu sama sekali nggak sakit, nah makin bagus dong. Nah, terus gimana sih cara pilih asuransi yang tepat, terutama untuk para fresh graduate? Nah, pertama, lihat berapa banyak tanggungan kamu. Kalau ternyata ada orang tua atau adik yang bergantung dari gaji kamu, pendapatan kamu, nah kamu harus punya asuransi jiwa. Karena kalau kamu kenapa-napa, amit-amitnya meninggal, kan umur juga nggak ada yang tahu orang. Seenggaknya ada yang gantiin pendapatan kamu untuk keluarga yang kamu tinggalkan. Jadi selama beberapa bulan ke depan, mereka masih bisa menata finansial kembali. Nah, meski masih sedih, sebenarnya karena ditinggal orang yang sayang, setidaknya mereka masih punya cover finansial supaya bisa menata hidup kembali. Nah, kalau misalnya belum nggak ada tanggungan, uang gaji kamu bebas kamu pakai sendiri, nah kamu belum butuh asuransi jiwa dan hanya perlu asuransi kesehatan aja. Nah, untuk asuransi kesehatan, kamu perlu perhatikan badan masing-masing. Misalnya kamu gampang sakit nggak? Kalau gampang sakit dan punya potensi besar untuk masuk rumah sakit, maka butuh banget itu asuransi kesehatan dan harus cepat-cepat punya. Nah, kalau misalnya kamu masuk rumah sakit, butuhnya fasilitas apa aja, itu harus kalian perhatikan. Kalau misalnya kalian amit-amitnya harus masuk rumah sakit, pengennya dapat fasilitas apa? Nah, jadi biasanya kalau semakin tinggi kualitas yang bakal kalian dapatkan, itu semakin tinggi juga biaya premi yang harus kalian bayar. Jadi kalau misalnya pengen kamar VVIP itu, kamar rumah sakit VVIP, nah pasti preminya lebih mahal dibandingkan kamar VIP. Nah, tapi kalau misalnya kalian merasa kamar VIP aja dengan fasilitas lainnya itu udah cukup,
ya udah beli asuransi yang menawarkan kamar VIP aja, jadi preminya juga bisa lebih murah. Terus kan sekarang ini ada juga asuransi unit link. Jadi apa sih asuransi unit link itu? Nah, asuransi unit link itu adalah asuransi, jadi proteksi sekaligus investasi. Nah, jadi ini ibaratnya kayak produk two in one, ada proteksi dan ada investasi. Jadi yang perlu kalian perhatikan, nilai uang pertanggungan dari asuransi itu selalu dijamin. Nah, tapi nilai investasi pada produk unit link itu tidak selalu dijamin. Jadi kalau ada orang yang bilang nanti pasti dijamin deh investasinya, nah itu kalian harus cek lagi benar atau enggak. Jadi biasanya nilai investasi itu kan bisa turun, bisa naik, bisa turun. Nah, jadi nilai investasi pada unit link pun begitu, bisa nilai uang kita berkurang, bisa tiba-tiba kalau untungnya naik, tapi bisa juga turun. Jadi nilainya tidak selalu dijamin. Makanya jangan pernah kemakan omongan orang yang bilang investasi pada unit link itu terjamin. Yang terjamin itu biasanya nilai UP atau uang pertanggungan asuransinya. Terus produk unit link itu investasi uang kita kemana sih? Nah, biasanya unit link itu investasinya uang kita ke reksadana dari perusahaan asuransi tersebut. Jadi kayak misalnya Prudensial itu ada reksadananya sendiri gitu. Nah, jadi kalian bisa pilih reksadana buat investasi unit link ini dari pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, sampai reksadana saham. Nah, jadi bagusnya kalian tanya-tanya dulu tentang reksadana ini, tentang investasi dari unit link. Kalian bisa pilih biasanya itu mau di reksadana yang mana gitu. Terus pilih asuransi tradisional atau unit link. Nah, kalau kalian udah bisa investasi secara mandiri, itu lebih baik pilih yang tradisional. Jadi pisahkan antara yang proteksi asuransi sendiri dan investasi. Jadi punya produk-produk sendiri lah, kalian atur sendiri. Nah, tapi kalau kalian nggak mau ribet investasi, nah pilih yang unit link. Tapi kalian tetap harus perhatiin dana investasi kita di produk unit link itu dimasukin ke reksadana yang mana. Jadi ujung-ujungnya kalian tetap harus belajar investasi juga sih. Perhatikan, pilih sesuai dengan profil risiko kalian. Nah, tapi dengan unit link kalian nggak perlu capek-capek. Misalnya kayak kalau misalnya kita investasi sendiri kan harus beli sendiri tuh reksadananya, terus transfer uang sendiri. Nah, kalau misalnya pakai unit link, uangnya tiap bulan udah otomatis dipotong. Jadi kalian bisa nggak usah ribet-ribet lagi buat sisihin dana. Nah, itu salah satu kelebihannya kalau pakai unit link. Jadi gimana sih cara pilih asuransi yang tepat untuk fresh graduate? Pertama, lihat tanggungan kamu. Kalau nggak ada tanggungan, nggak usah pilih asuransi jiwa. Nah, terus lihat badan masing-masing. Kalau mudah sakit, harus segera punya asuransi kesehatan. Kalau mau ke rumah sakit, lihat juga fasilitas apa aja yang kalian dapatkan. Itu cukup nggak kalau misalnya kalian masuk rumah sakit. Nah, terus kalau pilih tradisional atau unit link, kalau kalian udah bisa investasi sendiri, pilih tradisional. Kalau malas investasi dan ngurus-ngurus lainnya, pilih unit link. Tapi pastikan kalian tahu kemana uang kalian diinvestasikan di produk unit link tersebut, dan pastikan pilih investasinya sesuai dengan profil resiko kalian. Oke, sampai sini dulu.